Berbagai dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 mendorong tim hukum paslon nomor urut 1 dan 3 menyiapkan bukti-bukti untuk mengajukan gugatan. Pembuktian kecurangan Pilpres apakah melalui Mahkamah Konstitusi atau menggunakan hak angket. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama sejumlah narasumber yang tersambung via Zoom. Ada Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik. Selamat malam Pak Raufik. Selamat malam. Ya, dan juga sudah hadir pengamat politik Adi Praetno. Selamat malam Mas Adi. Halo. Selamat malam, Mas David. Selamat malam, Bang Raufik. Terima kasih sudah hadir. Kami juga masih menunggu konfirmasi kehadiran dari pihak KPU dan juga Bawaslu yang telah kami hubungi. Semoga segera bisa bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini. Saya ke Pak Raufik dulu. Partai Perindo tadi baru saja menyampaikan konferensi pers, Pak, ya, soal dugaan kecurangan. Sejauh mana sudah terjadi penyimpangan yang dialami Partai Perindo? Ya, memang sikap yang diambil oleh Partai Perindo ini adalah bagian dari reaksi yang telah ditimbulkan oleh penyelenggara sendiri yang tidak kunjung membaik. Jadi apa yang sudah disajikan oleh Sirekap misalkan, yang berkali-kali disampaikan KPU ada revisi, ada perbaikan, ternyata hasilnya justru tidak memberikan solusi yang terbaik. Apa yang menjadi temuan-temuan sebelumnya itu juga masih terjadi, bahwa perolehan suara itu naik turun dan itu tidak sesuai dengan hasil rekap dari yang dilakukan oleh Partai Perindo. Jadi suara Partai Perindo yang dihasilkan dari hasil yang didapatkan dari Sirekap itu jauh lebih besar dari tampilan yang ada di Sirekap. Nah, ini kan menurut saya justru sangat merugikan, dan KPU terus-menerus memberikan ketidakpastian terhadap rekapitulasi yang dijanjikan bahwa ini berjalan transparan dan akuntabel. Nah, tentu ini juga mendatangkan sebuah kecurigaan akan ada sebuah rekayasa besar dengan adanya misalkan sempat terhentinya rekapitulasi di PPK dalam beberapa waktu. Begitu juga yang ada di Sirekap sempat ada down dan segala macam. Saya khawatir bahwa akan ada penyesuaian hasil terhadap hasil manual yang berjenjang itu ketika itu diperbandingkan dengan bagian dari rekayasa yang menurut saya ini tentu akan merugikan kita semua. Nah, atas dasar itulah maka Partai Perindo mengambil sebuah sikap yang sangat khas. Yang pertama adalah proses pelaksanaan yang acak adut ini itu harus dibawa ke DPR, dan itu harus dilakukan hak angket, melalui hak angket, karena itu menjadi jalan yang terbaik ketika ada kebuntuan dan ketidakpastian terhadap hasil pemilu yang telah disajikan oleh KPU. Yang kedua, kita juga menuntut ada pemilu ulang. Pemilu ulang ini menjadi sangat penting untuk menimbulkan sebuah trust terhadap hasil pemilu yang ada. Apa gunanya kalau kita paksakan terhadap hasil pemilu yang ada hari ini sementara tidak legitimit? Sementara kita tahu bahwa pemilu itu memerlukan legitimasi dari masyarakat, dari publik, sehingga siapapun yang terpilih baik presiden maupun DPR itu bisa bekerja secara optimal. Nah, kalau tidak ada legitimasi selama 5 tahun pasti akan terganggu. Tiap hari pasti akan muncul desakan, muncul kritik, muncul gerakan massa yang atas ketidakpuasan sebuah hasil yang dihasilkan dalam pemilu kali ini. Maka jalan satu-satunya pemilu ulang itu adalah sebagai satu langkah dalam rangka menyelamatkan demokrasi kita ke depan. Baik, ini Partai Perindo sudah sampai ke arah pemilu ulang ya. Nah, tapi untuk ke Mas Adi dulu, saya ingin tanya, apakah menurut Mas Adi, apa yang dialami oleh Partai Perindo ini memang menguatkan adanya dugaan kecurangan, atau mungkin Anda punya pemikiran lain? Ya, saya kira memang soal dugaan kecurangan itu kan menjadi cacat bawaan dalam pemilu kita ya di 2024 ini. Tidak pernah misalnya dugaan-dugaan kecurangan itu semasif seperti yang terjadi di Pilpres yang menurut saya cukup brutal ya dalam banyak hal.
Oleh karena itu bagi saya tak ada cerita lagi sebenarnya untuk terus melakukan investigasi dan penyelidikan terutama misalnya kerugian-kerugian yang kemudian didapatkan oleh teman-teman partai-partai yang disinyalir tidak lolos ke parlemen ini. Yang kedua tentu pengawalan itu kan terus dilakukan, Mas. Ini tidak bisa dibiarkan karena kan ada asumsi kalau dipersepsikan tidak lolos parlemen versi quick count, seakan-akan daya untuk mengawal suara sampai tuntas gitu ya, itu kan seakan-akan tidak maksimal dan suaranya itu terkesan dibiarkan. Oleh karena itu disitulah kemudian potensial terjadi ada pembajakan dan pengalihan suara-suara partai yang dinilai tidak lolos ke parlemen hanya demi untuk meloloskan partai politik tertentu agar lolos ke parlemen. Tapi satu hal, kalau memang ada upaya-upaya pencurian suara ataupun pengalihan suara partai tertentu ke partai yang lain, dan nantinya misalnya partai tersebut itu lolos ke parlemen, itu tidak lebih dan bukan menurut saya adalah penjahat demokrasi, dan anggota dewan yang terpilih adalah anggota dewan yang bodong sebenarnya karena dia tidak terpilih tapi kemudian karena dia mendapatkan curian suara dari partai yang lain dengan cara-cara yang kotor, ya dia akan menjadi anggota dewan dan yang menurut saya akan menjadi suatu hal yang busuk dan buruk bagi demokrasi kita. Jadi oleh karena itu saya termasuk orang yang sebenarnya sedang menunggu kira-kira hak angket yang sedang digulirkan oleh kawan-kawan nomor 3 dan 1 ini segera direalisasikan, karena prakondisi untuk melakukan hak angket ini kan sudah mulai lama ya. Artinya ada chemistry, ada keyakinan dan ada dugaan-dugaan bahwa kecurangan cukup dilakukan secara sistematis dan masif. Maka satu-satunya cara sebenarnya untuk membongkar ini ya adalah melalui mekanisme hak angket. Karena kalau mengadukan misalnya kepada Bawaslu ataupun Mahkamah Konstitusi, tentu persoalan-persoalan kecurangan ini akan menguap sebelum waktunya. Dianggap tidak ditemukan indikasi kecurangan, dianggap misalnya secara administratif tidak memenuhi tuntutan dan gugatan dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi beberapa waktu yang lalu kita sering mendengar Bawaslu mengatakan belum ada kecurangan yang terindikasi TSM. Ini kan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya membuat kenapa publik semakin apatis dan bahkan tidak percaya kepada Bawaslu sebagai penyelenggara dalam konteks ini. Oleh karena itu hak angket itu bagi saya adalah proses politik sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada proses-proses bagaimana mekanisme dan penyelenggaraan pemilu itu bisa dituntaskan setuntas-tuntasnya. Apa yang bisa diharapkan dari Bawaslu? Apa yang bisa diharapkan dari Mahkamah Konstitusi? Dua lembaga ini yang ditengarai memang oknum-oknum di dalamnya seringkali melakukan langkah-langkah politik yang blunder dan tidak pernah memberikan satu kepastian yang cukup valid. Oleh karena itu, Mas David, satu hal bagi saya termasuk yang sampai hari ini terus menunggu supaya hak angket itu terus digulirkan ya. Karena satu-satunya cara proses politik untuk menginvestigasi, audit forensik, termasuk untuk menyelidiki proses-proses kecurangan ini adalah melalui hak angket. DPR bisa memanggil siapa saja, pihak-pihak yang dinilai terlibat di dalamnya. DPR bisa mendatangkan siapa saja, aktor-aktor ataupun oknum-oknum yang terindikasi terlibat dalam kecurangan itu. Tanpa itu semua ya saya kira kecurangan ini hanya akan menjadi pembicaraan dan diskursus yang tak akan ada ujungnya. Yang jelas kita tidak bisa berharap banyak bahwa ada Bawaslu dan kita juga tidak bisa berharap banyak pada proses-proses sengketa hasil pemilu nantinya di Mahkamah Konstitusi. Angket per hari ini adalah solusi. Bisa juga misalnya ada opsi untuk pemilu ulang, tapi kan pemilu ulang ini kan bukan perkara gampang. Harus ada temuan-temuan yang terindikasi bahwa kecurangan yang dilakukan itu ya terstruktur, sistematis dan masif. Tentu realistis sebenarnya untuk waktu yang sangat singkat ini adalah dengan cara hak angket segera dikonkretkan. Partai-partai pendukung 1 dan pendukung nomor 3, menurut saya iman politiknya sudah sama, bahwa pemilu di 2024 ini penuh dengan dugaan dan indikasi kecurangan-kecurangan. Hak angket adalah mutlak, hak angket mestinya harga mati untuk mengungkap potensi-potensi dan tuduhan-tuduhan kecurangan itu. Saya kira di situ Mas David poin saya. Ya, tapi begini, kan ini permintaannya dari yang Partai Perindo adalah untuk pemungutan suara ulang juga begitu ya, dan menunjukkan apakah ada kecurangan atau tidak. Apakah hak angket ini sebuah keniscayaan untuk apa ya hasilnya ya, untuk kemudian ada pemilu suara ulang begitu? Mengingat bahwa waktunya akan cukup panjang begitu, dan kemudian ada juga bahwa ketika hasil rekapitulasi sudah diumumkan maka presiden terpilih tetap akan diinaugurasi.
Setahu saya PSU itu kan kalau ada indikasi-indikasi kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, masif ya, dan sistematis tentu saja. Kalau ada indikasi kecurangan itu dilaporkan kepada Bawaslu, maka Bawaslu juga berhak untuk melakukan rekomendasi PSU. Ataupun misalnya ketika ada sengketa nanti di Mahkamah Konstitusi, sengketa hasil pemilu namanya Mas. Tapi kalau tuduhan soal TSM itu tidak terbukti, maka dugaan-dugaan PSU itu tidak bisa dilakukan secara prinsip. Saya masih ingat di kampung saya dulu 2014 yang lalu, ada beberapa jumlah TPS yang menurut saya cukup signifikan. Karena diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang, karena di situ terbukti ada indikasi-indikasi kecurangan yang dilakukan secara TSM oleh kelompok politik tertentu untuk memenangkan paslon tertentu misalnya. Karena kemenangan di TPS yang diulang itu 100% disapu bersih dan tak ada calon lain yang mendapatkan suara di situ. Tentu kita sebagai rakyat berharap betul indikasi kecurangan yang TSM itu juga bisa disampaikan oleh kawan-kawan partai, terutama misalnya kawan-kawan Perindo yang dalam hal ini seringkali kita dengar statementnya merasa banyak dirugikan dalam konteks itu, sehingga rakyat itu mendapatkan keadilan secara umum, sehingga suara-suara rakyat itu ya tidak digebiri, dialihkan demi kepentingan partai politik yang lain hanya untuk lolos ke parlemen. Bagi saya ini bukan soal kalah menang dalam pemilu, tapi bagaimana prosesnya yang dialektis ini itu bisa membuat demokrasi kita semakin terjaga, kemudian jujur, adil, dan yang paling penting transparan. Mestinya di 2024 ini dugaan-dugaan kecurangan tak ada terjadi di pemilu kita. Mestinya dugaan-dugaan untuk mengambil alih suara partai lain yang di tengah hari tak lolos parlemen itu juga tidak terjadi. Demokrasi kita sudah maju kok. Demokrasi kita sudah terkonsolidasi. Mestinya siapapun para aktor politik yang berkontestasi mampu menahan diri tidak menggunakan cara curang hanya demi untuk menang di pemilu dan lolos di parlemen. Kan itu prinsip demokrasi. Karenanya bagi saya jangan kasih ampun bagi mereka yang jelas-jelas terindikasi melakukan kecurangan, mencuri dan mengalihkan suara partai politik tertentu hanya demi partai dirinya dan untuk lolos ke parlemen. Baik, saya kembali ke Pak Rafiq. Pak Rafiq, kalau tadi Mas Adi bilang bahwa ini KPU dan Bawaslu bahkan ini sudah nggak bisa diharapkan lagi kalau untuk memutuskan ada kecurangan-kecurangan gitu ya. Harus diangket. Apakah Perindo sudah mengumpulkan cukup bukti untuk kemudian memajukan itu ke MK dan juga mendorong itu melalui koalisi di DPR? Ya, dalam konteks ini saya sependapat ya bahwa lembaga yang kita harapkan seharusnya dia bisa bersuara lantang untuk mengoreksi atau mencegah terhadap praktek-praktek yang terkait dengan kecurangan. Saat ini memang kita tidak bisa lagi mengandalkan. Bayangin bahwa proses sebelum pemilu yang begitu masif yang melibatkan segala pihak untuk memenangkan pasangan tertentu dan partai tertentu, itu tidak ada satu pencegahan sedikit pun. Bahkan sesungguhnya dia harus jauh lebih di depan untuk menghalau semua itu. Misalkan terkait dengan serangan fajar, terkait dengan sembako, terkait dengan apa saja yang terkait dengan apa yang terjadi misalkan dalam konteks pemenangan atau misi-misi khusus di dalam pemenangan pemilu ini. Nah, itu saja yang masyarakat semua sudah merasakan bahwa ini serangannya sangat luar biasa. Itu saja tidak ada satu institusi yang bisa mencegah itu. Lalu ketika kita bicara soal MK juga, MK selama ini juga hanya berdasar pada Mahkamah kalkulator. Dia hanya menghitung selisih angka, bagaimana ini apa yang diajukan dan bagaimana fakta. Hanya sebatas itu. Lalu kalau mencari keadilan yang seadil-adilnya, tentu Mahkamah Konstitusi bukan menjadi tempat yang nyaman menurut saya, karena kita juga tahu bagaimana komposisi yang ada di Mahkamah Konstitusi. Maka jalan satu-satunya dalam rangka menyeret seluruh oknum atau orang-orang yang selama ini berbuat merusak dalam tanda petik untuk apa yang terkait dengan netralitas, yang terkait dengan pemilu,
itu harus dilakukan di hak angket. Nah, hak angket ini menjadi jalan yang utama untuk melihat secara langsung apakah pemilu ini terjadi TMS terstruktur masif dan sistematis. Halo Pak Rafiq. Agak terputus-putus suaranya, Pak. Tahu itu karena ini adalah. Boleh diulang, Pak Rafiq, sedikit? Ya, agak terputus-putus barusan. Halo, Pak Rafiq. Oke, tampaknya free. Saya kembali lagi ke Mas Adi. Mas Adi. Ya, jadi terluruskan segala hal yang terkait dengan pemilu. Oke, kembali terputus lagi. Saya langsung ke Mas Adi. Kalau kita lihat tadi, kan Mas Adi katakan bahwa itu sudah KPU tampaknya ataupun Bawaslu ini tampaknya sudah tidak bisa. Jalan satu-satunya hanya sekedar hanya lewat hak angket begitu ya. Tapi sekali lagi, apakah hak angket ini akan bisa membuktikan TSM tersebut? Karena ini kalau bicara soal TSM ini artinya kan bicara luas sekali ya. Yang dibahas begitu. Bahkan apakah DPR itu yang maksud saya harus fokus pada satu TSM ini atau ada hal-hal lain yang kemudian bisa dibawa untuk mendukung putusan dari hak angket nanti itu rekomendasinya adalah untuk pemilihan suara ulang? Hak angket itu kan adalah instrumen yang menurut saya satu kemewahan yang dimiliki oleh anggota dewan untuk melakukan investigasi dan penyelidikan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap kontroversial dan merugikan rakyat. Apa yang perlu diangket? Misalnya, apa betul misalnya soal penggunaan bansos itu yang dinilai ugal-ugalan dan lebih condong menguntungkan paslon tertentu? Kan itu salah satu objeknya. Dan hak angket ini tidak bisa memutuskan bahwa kecurangan itu misalnya dia TSM, tidak bisa. Yang bisa memutuskan itu nanti adalah Mahkamah Konstitusi, termasuk Bawaslu misalnya, soal bagaimana pelanggaran pemilu. Yang ingin diungkap dalam hak angket itu sebenarnya adalah bagaimana proses-proses kecurangan yang terjadi dari hulu ke hilir, Mas. Termasuk misalnya soal bagaimana proses di Mahkamah Konstitusi. Terkait juga misalnya kenapa KPU itu memutuskan ataupun menetapkan calon yang dinilai melanggar kode etik ya dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Hal-hal semacam itu juga perlu untuk diaudit dan diinvestigasi dalam konteks hak angket. Termasuk misalnya kenapa bansos yang diputuskan anggarannya bulan Oktober tiba-tiba ada kenaikan yang berlipat ganda di bulan Desember tanpa melalui proses dan pengubahan undang-undang dan regulasi misalnya. Itu kan adalah bagian dari objek bagaimana angket itu ya bisa digulirkan oleh DPR. Dan banyak hal lain misalnya apakah ada kementerian tertentu, pihak-pihak tertentu yang dinilai terindikasi cawe-cawe terkait dengan urusan politik elektoral di 2024 bekerja dan menguntungkan salah satu calon. Itu yang sepertinya bahwa apapun nanti putusan dari hak angket ya itu adalah keputusan politik yang saya kira dalam banyak hal akan memberikan feedback bahwa pemilu 2024 ini ya penuh dengan kecurangan. Makanya saya selalu mendorong sampai hari ini, ayo hak angket ini segera direalisasikan supaya keadilan yang diinginkan oleh rakyat itu nyata. Apalagi toh partai pendukung 1 dan 3 ini kan iman politiknya sudah sama-sama kokoh. Mereka ini sangat yakin bahwa di 2024 ini penuh dengan ada indikasi kecurangan, mobilisasi aparatus-aparatus kekuasaan gitu ya. Termasuk ada intimidasi-intimidasi katanya. Saya kira itu bisa dibuktikan nanti dalam angket yang kemudian kalau disetujui oleh DPR. Saya membayangkan minggu depan hak angket itu sudah diusulkan oleh partai-partai gitu ya. Sehingga ini semua ada ujungnya, Bang. Tapi yang jelas kalau berharap ada indikasi kecurangan, partai politik misalnya suaranya hilang dan potensial dicuri oleh partai yang lain, berharap pada Bawaslu, berharap pada MK, bagi saya ini agak sulit untuk bisa dituntaskan setuntas-tuntasnya. Baik, Mas Adi, sebelum Anda mungkin akan off air begitu ya, saya ingin tanya satu hal yang terkait dengan urusan ini karena ini bisa jadi pintu masuk juga untuk hak angket yang Anda juga dorong. Pemerhati telematika, ya kita perhatikan informasi berikut ini. Langsung aja.
Katanya KPU dihack. Sebenarnya bukan dihack, tapi memang dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena ada kepentingan untuk memasukkan skrip itu istilah teknis komputer, untuk memasukkan program, nah bahasanya memang program colongan gitu ya. Iya, Mas Adi, apa tanggapan Anda terkait apa yang disampaikan tadi oleh Mas Roy Suryo? Ya begini Mas, secara prinsip memang harus ada ahli yang bisa melakukan investigasi dan penyelidikan soal Sirekap ya. Karena ini kan informasi dan data-data yang tidak bisa diakses oleh semua orang. Ini kan high-tech sebenarnya. Tapi satu hal yang pasti, siapa yang kira-kira berani melaporkan KPU kepada DKPP ataupun kepada pihak-pihak yang berwajib. Kalau betul apa yang disampaikan oleh Roy Suryo itu kan sebagai bentuk kejahatan. Karena misalnya KPU itu tidak melaksanakan apa yang sudah dicetuskan dalam undang-undang dan regulasi. Oleh karena itu, ketimbang misalnya dugaan kecurangan, dugaan-dugaan TSM, termasuk misalnya Sirekap yang dinilai abal-abal, kalau ini tanpa ada proses yang lebih serius untuk naik pada level pelaporan, saya kira ini akan menguap hanya menjadi wacana dan diskursus yang tak akan ada hasilnya. Harus ada yang berani memulai ini. Kalau betul Sirekap itu diakal-akali, kalau hitung cepat versi KPU yang melalui IT itu adalah upaya-upaya yang selama ini misalnya menutupi data-data faktual, saya kira memang harus dilaporkan. Cuman per hari ini belum ya. Saya melihat ada paslon ataupun tim sukses yang secara serius melakukan investigasi ini. Mungkin sedang mengumpulkan data-data yang akurat dan valid. Tapi overall sebagai rakyat saya selalu menunggu bahwa data-data kecurangan ini kan paling banyak ditunggu oleh kita semua. Karena dari pemilu ke pemilu sejak zaman SB 2004 sampai 2019 yang lalu zamannya Pak Jokowi, dugaan kecurangan ini kan cukup nyata di depan mata. Tapi ketika dibuktikan dengan bukti-bukti yang autentik dan valid, itu sulit untuk diungkapkan, Mas. Bahkan 2019 yang lalu, saya ingat persis ketika ada kecurangan, penggelembungan suara yang cukup signifikan di Malaysia, ketika dibuktikan di Mahkamah Konstitusi, nggak ada buktinya. Sehingga tak ada upaya untuk melakukan pemungutan suara ulang misalnya. Oleh karena itu, inilah yang saya kira bahwa dugaan kecurangan, ada indikasi-indikasi manipulasi suara, ini kan sering kita dengar. Kita pun juga mungkin tiap hari bisa menyaksikan itu di depan mata. Tapi sekali lagi ada proses yang kemudian agak sulit untuk diungkapkan, yaitu pelaporan dan disertai dengan fakta-fakta yang valid dan terukur. Itu yang belum yang ada. Ataupun jika ada, selalu mendapatkan bantahan dari Bawaslu. Bawaslu bahkan ketika aduan sejumlah pihak terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan, tiba-tiba langsung memutuskan bahwa dugaan kecurangan itu tidak ada yang berpotensi TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Lalu apalagi yang kemudian bisa kita harapkan ketika dugaan kecurangan itu mentah? Oleh karena itu satu-satunya cara bagi saya adalah hak angket. Segera diusulkan oleh DPR, hak angket sebagai mekanisme politik untuk mengaudit dan mengontrol kinerja-kinerja lembaga penyelenggara yang selama ini memang tingkat kredibilitas kepercayaan publik sudah mulai berkurang. Karena ya sorry itu saya harus dikatakan bahwa kinerja-kinerja KPU ataupun Bawaslu ya itu kan sampai saat ini tidak terlampau mendapatkan perhatian yang cukup serius. Bahkan tensinya itu semakin berkurang, tingkat ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu ini. Saya kira di situ Mas, bagi saya poinnya. Baik, Mas Adi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan kami tapi masih akan berbincang-bincang dengan Pak Raufik. Selamat malam Mas Adi, salam sehat selalu. Ya, Pak Raufik, sebelum kita lanjutkan dialog, ini ada informasi sedikit. Ini dari ini seputar kan Anda juga dari Perindo mendorong supaya hak angket ini diajukan bahkan oleh partai koalisi Perindo itu PDIP. Nah, kita dengarkan dulu seperti apa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto optimistis akan keberlanjutan hak angket ini. Dan perjuangan hak angket bakal terus dilakukan melalui tim khusus yang telah dibentuk oleh kubu pemenangan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terkait dengan berbagai upaya baik hukum maupun politik dan juga penggalangan terhadap kelompok-kelompok pro-demokrasi yang sangat peduli untuk menyelamatkan suara rakyat dan demokrasi, telah dibentuk tim khusus. Tim khusus inilah yang sekarang sedang mengumpulkan
berbagai fakta-fakta di dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk apa yang disampaikan oleh Dr. Roy Suryo pada hari ini, yang menemukan bahwa audit forensik yang dilakukan ternyata Sirekap yang versi original itu justru tidak dilakukan berbagai modifikasi dengan menggunakan JSON script yang kemudian melakukan pengaturan terhadap perolehan suara pasangan calon. Ini memberikan masukan yang sangat penting yang nanti juga akan kami bawa di dalam tim khusus yang kemudian akan memberikan suatu rekomendasi terkait dengan strategi lengkap dengan timetable-nya, termasuk kemungkinan penggunaan hak angket. Ya, Pak Raufik, apakah Perindo sudah berkomunikasi dengan tim khusus yang kemudian sudah dibentuk oleh PDIP? Ya, jadi tim pasangan 03, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini memang membentuk secara khusus yang disebut dengan tim khusus yang sebagaimana disebutkan oleh Mas Hasto tadi. Dan tim sus ini yang mempersiapkan segala hal yang terkait dengan data-data kecurangan, temuan di lapangan baik pra maupun pasca pemilu. Jadi intinya adalah tim khusus ini sedang mempersiapkan seluruh materi yang terkait dengan kecurangan yang akan diberikan kepada DPR, kepada semua pihak agar ini juga menjadi salah satu bukti. Termasuk juga di MK. Jadi orientasi ke depan MK itu tidak hanya sekedar menjadi mahkamah kalkulator, tetapi MK juga harus melihat secara detail terkait dengan seluruh proses politik baik sebelum pemilu maupun sesudah pemilu. Karena ini menjadi sangat penting. Kalau MK hanya terpaku kepada kalkulasi hitung-hitungan angka, ini tentu apa yang menjadi bagian dari temuan-temuan yang sifatnya TMS itu tidak akan pernah dibahas oleh MK. Nah, dari sinilah pentingnya hak angket itu harus segera dilakukan, karena dengan hak angket itu semua pihak yang terkait dengan kebijakan selama proses itu bisa dipanggil dan dimintai keterangan. Dari situlah nanti kita bisa menyimpulkan kalau dari hak angket itu menemukan bukti-bukti bahwa proses pemilu ini berjalan dengan tidak sehat, proses pemilu ini berjalan dengan penuh rekayasa, maka sudah barang tentu hasil pemilu itu juga bisa dibatalkan. Nah, tentu ini menjadi satu penantian yang mendesak bagi kita semua dan bagi masyarakat untuk melihat secara langsung terkait dengan praktek-praktek demokrasi yang selama ini dinyatakan bahwa semua berjalan dengan aman. Nah, tentu dalam konteks yang sesungguhnya kita juga bisa mengetahui bahwa ada proses yang memang sengaja didesain agar apa yang menjadi keinginan dari penguasa itu bisa dimenangkan. Dan kampanye satu putaran itu kan terus-menerus dilakukan oleh pemerintah agar dengan alasan efisiensi dan segala macam, dan itu kan juga tidak masuk akal. Nah, dalam rangka itulah hak angket ini menjadi salah satu kunci, dan kalau menurut saya adalah satu-satunya kunci untuk mencari keadilan, karena ke Bawaslu dan ke MK kita juga tahu kalau di MK ada paman dan Ya, halo Pak Raufik. Ya, tampaknya kita terputus lagi dengan berikan satu pengawasan yang otentik, jadi lebih pada secara formalitas dan lebih mengacu kepada pelaporan yang sifatnya biasa-biasa saja. Baik, tampaknya memang sudah mendesak dan tapi ini juga perjalanan yang cukup panjang kalau memilih jalan hak angket ini. Semoga apa yang diharapkan boleh terwujud untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak Ahmad Raufik sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Salam sehat selalu dan selamat malam.